wabarakatuh. Oke teman-teman ngopi bareng, saat ini saya sedang berada di Agustin Pinisi. Oke, hari ini Bapak G. Khalifa akan ngajak ngobrol Diandra, anak muda berumur 26 tahun yang memiliki Agustin Pinisi ini. Oke, mau tahu apa ceritanya Diandra dengan Pak G. Khalifa? Oke, silahkan saksikan liputan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng G. Khalifa. Kali ini tempatnya agak berbeda. Kalau biasanya di daratan Ancol, hari ini saya bersama Diandra Hadi, juga bersama Divina, berada di kapal Agustin Pinisi. Kapal Agustin Pinisi ini punya cerita menarik. Dibangun oleh seorang anak berumur 26 tahun, tamatan ITB, yang punya inovasi luar biasa dalam memajukan pariwisata di Indonesia, terutama di Jakarta, dalam mengeksplorasi pulau-pulau yang berada di Pulau Seribu. Teman-teman ngopi bareng, saya perkenalkan pertama kali dengan Diandra. Dialah inovator daripada kapal Agustin Pinisi ini. Halo Bapak. Apa kabar Diandra? Sehat? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat-sehat ya? Iya. Divina, apa kabar? Baik. Ini perjumpaan yang keberapa kali kita nih? 3 kali ya Pak? 3 kali ya? Moga-moga kamu belum bosan dengan saya. Baik teman-teman ngopi bareng, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang kapal Agustin Pinisi ini, dari mulai pembuatannya, latar belakang pembuatannya, dan kita juga akan keliling seputar dari perairan di Ancol ini, melihat suasana laut bersama kapal Pinisi. Diandra, inovasi ini kan luar biasa ya buat anak seumur kamu ya. Awalnya tuh kenapa kamu punya imajinasi hingga akhirnya tercipta kapal Agustin Pinisi? Oke, jadi itu sebenarnya ceritanya panjang banget Pak, karena it goes back saat aku SD gitu. Dari SD? Iya, dari SD. Jadi dari SD aku tuh suka dibawa main ke laut sama orang tuaku. Oke. Emang orang tuaku lebih suka pantai soalnya kalau liburan daripada kota atau gunung gitu. Oh. Akhirnya aku mulai belajar snorkeling, mulai belajar diving. Tapi kan zaman sekarang tuh banyak banget isu-isu tentang sampah atau tentang global warming gitu. Ya. Dan itu tuh karena tempat yang aku datengin itu-itu aja, ada beberapa yang kayak di Pulau Menjangan di Bali Barat, itu adalah spot favorit keluargaku untuk liburan, dan itu kita setahun 2 kali. Setahun 2 kali ke sana? Setahun 2 kali ke sana dan selalu. Jadi kelihatan banget perkembangannya. Ada coral reef bleaching Pak waktu itu. Nah coral reef bleaching itu bener-bener aku witness first hand gitu kan. Oke. Nah jadi diterangkan dulu coral reef bleaching itu apa? Jadi coral reef bleaching itu karena global warming, air lautnya semakin panas, jadi dia coral reefnya mati, jadi dia warnanya putih. Oh. Saat dia mati dia warnanya jadi putih, nggak warna-warni lagi. Nggak warna-warni lagi karena air lautnya semakin panas. Kenapa air lautnya semakin panas? Karena buminya semakin panas. Buminya semakin, jadi kaitannya dengan global warming. Kaitannya dengan global warming, dan di laut juga semakin lama tuh semakin banyak sampah, dan itu kerasa banget Pak. Oke. Jadi saya merasakan itu bukan baca dari koran atau bukan dari nonton TV, tapi saya melihatnya secara langsung. Melihat secara langsung. Terus kaitannya dengan kapal ini? Nah dari situ saya tuh sedih, kayak kenapa sih sekotor ini, dan orang-orang tuh banyak yang belum tahu keindahan lautnya, nanti udah keburu rusak gitu. Dan menurut saya biar orang-orang peduli sama lautnya itu caranya dengan membawa mereka melihat keindahan lautnya itu sendiri. Membawa masyarakat melihat keindahan laut itu sendiri agar punya perasaan menjaga kebersihan. Iya, laut. jadi mereka ikutan sayang gitu sama lautnya kan Pak. Nah, jadi dari situ saya berpikir kayak salah satu cara yang paling cocok adalah dengan adanya kapal. Sejak kapan tuh kamu mulai itu? Itu mulai pengen punya kapal mulai SMP sih Pak. Mulai SMP pengen punya kapal. Terus kamu mau pelajari tentang kapal juga SMP juga? SMP saya lebih banyak belajar tentang lautnya. Tentang lautnya. Tapi saya udah pengen punya kapal tuh waktu itu. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik. Anak SD diajak ke laut, terus dia punya kesadaran tentang sampah. Sementara banyak orang dewasa melakukan
apa boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak peduli dengan lingkungan, yang akhirnya yang dialami oleh Diandra tadi, dia merasakan bahwa karang-karang di laut yang tadinya berwarna-warni, bersih, indah, menjadi hanya warna putih saja dan menghilangkan dari keindahan laut. Dengan kesadaran itu dia setelah beranjak dewasa sedikit ingin memiliki kapal agar masyarakat punya kesadaran dengan diajak ke laut untuk menjaga kebersihan pantai, kebersihan lautan agar keindahan itu tetap terjaga. Silahkan Diandra, selanjutnya terus gimana? Nah, terus kan aku tuh seringnya waktu SD dan SMP aku sering juga main ke Pulau Seribu. Jadi aku tuh selalu mikir kenapa orang-orang Jakarta banyak yang nggak tahu kalau Pulau Seribu tuh sebenarnya bagus banget, nggak kalah sama di bagian-bagian Indonesia lainnya. Akhirnya makanya itu aku berencana aku pengen punya kapal di Jakarta gitu Pak. Pengen Jadi punya kapal di Jakarta. untuk perkenalin keindahan Pulau Seribu ke orang-orang Jakarta sendiri. Tapi sekarang kan kita nggak nyampe Pulau Seribu kan? Hari ini enggak. Enggak ya, cuman muter Hari ini aja aja ya. enggak. Silakan nih nahodanya untuk membawa kita sambil jalan. Jadi di Pulau Seribu itu banyak keindahan, terus kapal ini responnya bagus. Kapal ini responnya bagus Pak. Bagus ya, banyak masyarakat yang ikut kapal ini ke Pulau Seribu. Karena kan lagian saat ini karena pandemi ini menjadi alternatif wisata untuk orang-orang di Jakarta. Supaya di udara terbuka ya. Ini di udara terbuka, sebelum datang kita harus swab test dulu, dan di sini kita nggak dicampur sama tamu lain, jadi benar-benar cuman grup itu sendiri. Cuman untuk sendiri private jadinya. Oke, pada saat kamu punya mimpi itu kan, terus kan kamu melakukan ya pembangunan kapal. Itu di mana dibangun kapalnya itu? Kapalnya itu dibuat di Tanah Beru, itu benar-benar kampung pusat pembuatan pinisi. Di Tanah Beru, kampung pembuatan pinisi. Di mana Tanah Beru itu? Di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Dan Makassar itu 5 jam naik dari mobil. Dari Makassar 5 jam naik mobil. Pada saat pembuatan kapal itu selama berapa lama itu pembuatannya? Pembuatannya selama kurang lebih 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Dan kamu berada di sana? Aku setiap 1 bulan aku bolak-balik ke sana sekitar 2 minggu gitu. Sekitar 2 minggu. Teman-teman ngopi bareng, sebuah imajinasi dieksekusi, lalu dia datang melihat secara langsung selama tiap bulan sama 2 minggu dalam 10 bulan ya. Kamu berada di Tapi sana. Tapi beberapa bulan terakhir saat udah pandemi aku udah nggak kesana lagi. Udah nggak kesana lagi ya. Makanya akhirnya kita finishingnya di Jakarta. Finishingnya di Jakarta. Iya. Tapi kamu dengan tekad yang luar biasa bolak-balik ke Tanah Beru, Bulukumba untuk melihat secara langsung proses pembuatan kapal ini. Iya. Nah, oke, sebelum berlanjut lagi ke kamu, saya ingin bicara juga dengan Divina nih. Divina ini pengelola dari Resort Putri Duyung yang kebetulan kapal pinisi ini berada di perairan Pantai Putri Duyung. Bagaimana Divina kaitannya antara kapal Agustin Pinisi dengan Resort Putri Duyung? Apakah setiap yang nginap di Putri Duyung itu langsung bisa dapat jalan-jalan kapal ini atau gimana? Jadi sebenarnya kita bakal ada paket bundling ya, Kak Diandra. Jadi emang kita nanti bakalan ada paket bundling nih. Jadi untuk orang yang menginap di Putri Duyung itu bisa merasakan lunch ya di kapal pinisi ini. Jadi nanti paketnya udah pasti lebih hemat lah dibandingkan kalau misalnya beli sendiri-sendiri. Jadi itu udah jadi salah satu benefit lah untuk tamunya pinisi maupun tamunya Putri Duyung. Jadi bisa sekaligus berlibur, mendapat experience baru di kapal Agustin Pinisi ini. Karena kan satu-satunya ya di Jakarta ada beberapa yang lain sih. Di Jakarta ada beberapa yang lain. Yang di Ancol ini doang. Iya. Yang di Ancol ini aja kelihatan dari yang Duyung kelihatan. juga. Banyak yang nanyakin juga soalnya. Karena kan kelihatan tuh dari Cottage Hiu kan. Jadi kayak itu kapal apa sih Kak? Kok bagus? Kapal apa kok bagus? Terus banyak peminat. Banyak peminat karena kelihatan banget kan, gede, terus bentuknya unik. Jadi tamu-tamu pun udah mulai banyak yang nanyain caranya gimana gitu. Oke, jadi ada kerjasama ya antara Nanti Agustin akan ada Pinisi kerjasama. dengan Resort Putri Duyung. Iya. Teman-teman ngopi bareng, jadi kalau Anda ingin berfoto saja, cukup makan di New Resto, Anda bisa berfoto dengan latar belakang pinisi kapal Agustin Pinisi ini. Tapi kalau ingin merasakan sensasinya yang luar biasa ini,
silahkan berhubungan dengan Diandra maupun dengan Divina. Juga ada webnya, nama webnya apa Diandra? Lewat ancol.com, Pak. Lewat ancol.com. Jadi informasinya. ada di ancol.com, nanti ada seluruh keterangan tentang bagaimana cara menikmati makan siang ataupun bisa menginap juga ya. Bisa. Bisa menginap juga sambil melihat keindahan dari Pulau Seribu. Kembali kepada Divina, pada saat kapal ini ada di sini, terus apa respon dari para tamu-tamu yang datang ke Putri Duyung? Mereka banyak yang nanyain sih Pak, karena yang tadi saya bilang juga kan, ini pemandangan yang unik, yang baru nih, yang bisa kelihatan dari Putri Duyung Ancol. Jadi mereka juga udah pengen rasanya gimana sih Kak, bisa nggak sih kalau misalnya kita nginep di sini, kita juga nginep naik kapal nih, kapalnya nanti berjalan kemana. Jadi sebenarnya antusias dari yang nginep di Putri Duyung pun itu tuh lumayan juga Pak. Lumayan juga untuk tertarik untuk kesini. untuk gitu. tertarik kemari. Oke, Diandra, kamu tadi bicara tentang Pulau Seribu ya. Kamu sering melihat Pulau Seribu dari masih kecil, dan kamu tahu masyarakat Jakarta belum banyak yang tahu keindahan Pulau Seribu. Saya kemarin ke Pulau Gosong Patrik, juga ke Pari dan ke Pulau Tidung. Terakhir kita di Pulau Bidadari. Kalau kapal ini sendiri kemana aja jalurnya di antara Pulau Seribu itu? Jadi kita tuh kalau day trip, kita ada day trip, ada overnight trip, Pak. Kalau day trip itu kita punya template-nya ke Pulau Bidadari, Pulau Pari sama Pulau Air Ponco yang tadi Bapak bilang, Gosong Patrik. Kita ke Gosong Patrik juga, jadi kita sekitar Pulau Pramuka. Tapi kalau kita nginep, sama kita ke pulau-pulau itu, tapi kita bisa juga ke Pulau Dolphin, karena kan Pulau Dolphin juga bagian dari Ancol. Berapa jam kalau naik kapal ini ke Pulau Dolphin itu? Kalau ke Pulau Dolphin kita harus nginep, karena ke sana 5 jam. Oh, 5 jam. Jadi kita island hopping dulu, kita berhenti, kita main dulu, nanti kita lanjut tuh. Teman-teman ngopi bareng, perlu diketahui bahwa Pulau Dolphin dulunya dikenal dengan Pulau Kayu Angin Melintang, yang sekarang menjadi Pulau Dolphin. Kenapa disebut Pulau Dolphin? Karena Pulau Dolphin itu di musim-musim tertentu ada lumba-lumba berenang di pesisir pantainya, dan itu menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa indah. Saya menurut info yang saya dapat, lumba-lumba itu adanya di bulan September kalau tidak salah. Di Pulau Dolphin, dan kapal ini juga tripnya salah satunya ke Pulau Dolphin. Oke, kapal ini mulai jalan ke perairan, kita nikmati suasananya. Keren banget ya. Sunset di Teluk Jakarta. Sunset ya, di Teluk Pak? Jakarta hari ini judulnya. Diandra, pada saat kamu pembuatan kapal ini, apa hambatannya? Hambatannya pastinya banyak banget, Pak. Karena kan ini sebenarnya bisa dibilang project nekat. Iya, Karena betul. sebelumnya aku belum pernah sama sekali. Jadi semuanya sambil belajar, sambil ngelakuin. Sambil belajar, sambil ngelakuin. Jadi awalnya itu kamu mempelajari apa dulu? Pasti kan sebelum kamu melakukan tindakan, kamu belajar dulu itu kan. Mana-mana saja yang kamu pelajari itu? Kalau aku dari dulu, apapun yang aku lakukan, aku masuk ke bidang baru, pasti cara aku belajar adalah aku ketemuin orang-orang yang udah di bidang itu sendiri. Kamu observasi ke orang-orang yang sudah melakukan. Jadi aku minta masukan, tanya-tanya, lihat ke lapangan gitu, Pak. Gitu. Oke, Diandra, selain tadi yang kamu ceritakan itu, pada saat kamu mengobservasi dari para yang sudah pernah membuat kapal ini, tentunya kamu kan punya konsep nih, gambaran kapal seperti apa itu. Itu kamu yang menggambar semua ini? Enggak, pastinya kita ada konsultannya, Pak. Ada konsultannya? Itu namanya Naval Architect. Oke. Itu dari Surabaya. Dari Surabaya. Kalau secara interior, siapa itu? Kamu atau? Secara interior itu dikerjain sama keluarga aku sendiri. Secara interior? Kebetulan kalau aku kurang artsy, jadi itu mamaku sama adekku yang ngerjain. Oh gitu. Teman-teman ngopi bareng, tadi pada saat kita menuju ke kapal ini, Diandra menjemput dengan kapal kecil, dan tidak lama kemudian dia melempar tambang dan lompat ke kapal ini. Saya merasa seperti di film-film bajak laut gitu. Jadi keren banget, memang dia bukan hanya mencintai laut, tetapi memang dia punya passion dalam hal yang semacam ini. Dan beruntunglah teman-teman yang akan datang ke Pinisi, karena kalau Anda
mengambil tempat sekarang langsung yang melayani yang punyanya. Yang itu tentunya nggak lama lagi kayaknya ya, sudah akan meng-hire seorang direktur karena dia punya banyak pekerjaan lain dan ide-ide lain. Diandra, ini menarik ya. Kamu punya imajinasi apa lagi setelah ini? Setelah kapal ini. Tentunya aku pengen punya kapal, nggak cuma satu ya, Pak. Nggak punya satu. Oke, saya kasih tahu dulu umurnya 26 tahun. Jadi sekarang baru punya kapal satu dan dia pengen tidak hanya punya satu kapal. Apalagi itu saya. Dan pastinya aku sebenarnya dimulai dari ide awal lagi, aku pengen kapalnya bergerak ke arah edukasi juga. Bergerak ke arah edukasi. Iya, jadi untuk anak-anak sekolah belajar tentang laut, tuh. Belajar tentang laut, anak-anak sekolah dan lain-lain ya. Kalau menurut kamu Divina, kamu kan generasinya nggak jauh-jauh banget nih dengan Diandra nih. Dengan adanya kapal pinisi seperti ini, kira-kira menurut kamu di Jakarta, di Ancol ini akan banyak lagi nggak kreasi-kreasi seperti ini? Atau disukai nggak dengan anak muda sekarang? Menurut saya pasti disukai sih, Pak. Karena disukai, iya, ya? karena apalagi di era sekarang ya, menurut saya tuh udah cukup banyak anak muda secara tren itu tuh mulai memperhatikan lingkungan, soal isu sampah, itu yang saya mau alami. Isu laut, isu apapun itu. Apalagi sekarang kita udah punya sosok Mbak Diandra nih, Kak Diandra yang emang udah muda menginspirasi. Itu udah pasti menginfluence anak-anak muda untuk juga mendalami apa sih sebenarnya yang Mbak Diandra itu tuh juga dalemin, karena kan umurnya sama ya, itu seumuran Sama ya kita. Iya, Seumuran ya? Iya, seumuran dia kayak gini. Kayaknya emang gue nggak jauh-jauh banget ya. Cuma Makanya 2 kali lipat atau 2 kali lipat lebih kira-kira. Itu emang sangat-sangat menginspirasi sih, Pak. Udah pasti itu akan banyak yang tertarik untuk mendalami ini lagi lah, untuk tahu lebih banyak lagi. Sebenarnya isu lingkungan itu di kalangan anak muda sekarang ini itu memang ada kesadaran tentang itu. Ada sih, Pak. Kayak contohnya, saya nggak tahu, mungkin kalau untuk di circle saya sendiri itu cukup menjadi sesuatu yang diperhatikan. Contohnya untuk yang simpel-simpel aja nih, kayak yang di Jakarta menurut saya tuh udah top banget soal kantong belanja. Karena sekarang belanja. udah nggak ada plastik kayak di Jakarta. Iya. Itu udah top banget sih menurut saya, dan itu emang jadi kesadaran itu sangat kecil, tapi kalau misalnya itu dilakukan sama banyak orang kan itu akan berdampak lah, pasti akan sangat berdampak. Dan itu di Jakarta baru, karena saya kan asli Semarang ya, Semarang belum menerapkan itu gitu. Di Jakarta udah itu, dan itu memang menjadi perhatian juga untuk kalangan Teman-teman kami. ngopi bareng. Hari ini kita bicara tentang lingkungan, tentang global warming di sebuah kapal, dan kapal ini sedang berjalan menuju samudra. Yang di sana nanti ada pulau-pulau seribu. Datangnya kita lewat Ancol, dan ini keindahan, kenikmatan, kenyamanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya kita. Jadi kalau Anda ingin menikmati hal yang sama, bisa mendaftar dari jauh-jauh hari, karena kayaknya kapal ini makin banyak ininya ya. Amin. Ya. Per bulan itu ininya berapa okupansinya, kalau dalam bahasa hotel kan okupansi ya? Bulan Maret ini kita 20 kali trip, Pak. Bulan Maret ini 20 kali trip perjalanan. Iya. Tinggi sekali ya. Iya, Pak. Dan itu selama pandemi nggak ada masalah dengan pandemi itu? Kan kita sebenarnya baru mulai dipakai kapalnya baru jadi tuh bulan Oktober 2020. Oke. Bulan November 2020. Jadi itu sebenarnya udah masuk pandemi kan, Pak. Iya. Tapi yang kayak saya ceritain tadi, ini tuh sebenarnya justru jadi alternatif orang liburan di saat pandemi. Di saat pandemi. Artinya bahwa untuk orang berlibur tidak terlalu bermasalah lah ya. Iya, karena ini dengan private ya, Pak. Karena ini private ya. Diandra, kamu anak keberapa dari Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Terus kalau mimpi kamu punya kapal lagi, kapal seperti apa yang kamu miliki selain kapal pendidikan itu? Kan itu dalam konteksnya ada bisnisnya juga kan? Kalau kapal ini, Pak, aku cerita dikit tentang kapal ini ya. Kapal ini kan namanya Agustin. Agustin itu nama oma aku. Oh, Agustin itu nama opa kamu. Oma, Nah, jadi kapal ini dibikin sama keluargaku. Jadi ini milik bersama keluarga, papaku sama adik-adiknya. Iya. Nah, jadi ini tuh
kapalnya sentimental banget buat aku karena jadi dia pakai nama nenekku, terus kita emang yang nge-manage dan yang ngerjain aku di depan. Iya. Tapi sebenarnya ini kerja sama satu keluarga gitu, Kerja Pak. sama satu keluarga. Nah, kapal-kapal berikutnya selain kapal untuk edukasi, tentunya aku punya satu ekosistem yang berhubungan sama kapal. Jadi kayak galangan kapal, nanti bengkel kapal, Pak. Kalau melihat yang ada di sini sekarang, saya belum pernah, tapi katanya Labuan Bajo itu mirip-mirip seperti ini. Jadi ada kapal yang mengantar kemana-mana. Gitu. Justru idenya kapal pinisi di sini itu datang dari Labuan Bajo, Pak. Oh, inspirasinya datang dari Iya. Labuan Bajo. Karena di Labuan Bajo itu udah banyak kapal-kapal pinisi, ini udah ratusan, Pak, di sana. Sudah ratusan. Makanya di situ aku mikir, kita di Jakarta juga punya kepulauan, kenapa kita nggak punya kapal untuk di sini? Gitu. Teman-teman ngopi bareng, kalau seorang Diandra berani mengambil keputusan untuk memiliki sebuah kapal dan jalan-jalan ke Pulau Seribu sana, karena di Pulau Seribu itu ada kurang lebih 108 pulau yang bisa kita kunjungi. Alangkah menariknya bila kapal-kapal pinisi semacam ini lebih banyak lagi ada di Jakarta, jadi lebih banyak orang lagi yang bisa menikmatinya, bisa berjalan-jalan sambil menginap di resort atau cukup menginap di kapal ini. Menginap ya. di kapal, Pak. Kapal ini ya, dan itu juga pengalaman yang menarik sekali gitu loh. Cuma kalau saya itu nginap di kapal seperti ini, kebayangnya kapal Titanic. Jadi film-film yang menginspirasi banget itu ya. Oke, terakhir Diandra, mimpi kamu sudah tercapai, kuliah sudah selesai. Kalau secara ke Jakarta, kita fokus Jakarta dan Indonesia dalam konteks pariwisata dunia, apa yang kamu harapkan dengan program-program yang dilakukan baik pemerintah DKI maupun pemerintah pusat sekarang? Karena kan kamu nih sekarang menjadi pelaku pariwisata nih. Kan harapan dari aku adalah selain pariwisatanya naik, isu-isu lingkungannya juga tetap kejaga, Pak. Jadi selain kan lingkungan-lingkungan itu nggak biasa didatengin sama orang banyak ya, Pak. Iya. Jadi disiapkan sistem dan disiapkan tempat dan fasilitas untuk bisa menampung orang banyak. Jadi lingkungannya tetap nggak rusak gitu, Pak. Lingkungannya tetap terjaga ya. Terima kasih banyak Diandra. Oke, Divina, menurut kamu dalam hal pariwisata di DKI maupun ya pemerintah pusat tentunya, kamu selaku pengelola resort Putri Duyung, apa harapan kamu ke depan? Ya, harapan kedepannya dengan adanya sosok Mbak Diandra yang muncul ini, kita akan banyak lagi sosok-sosok muda yang mempunyai ide-ide cemerlang lain yang akan muncul, sehingga nanti pariwisata khususnya Jakarta dan Indonesia kalau bisa nanti akan semakin maju, dan untuk pulau-pulau indah lainnya nih yang ada di sekitaran Jakarta semakin dikenal dan juga semakin dijaga sama teman-teman semua. Oke, demikian teman-teman ngopi bareng perjumpaan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya infokan kembali bahwa Jakarta bukan hanya daratan, Jakarta memiliki kepulauan, dan kepulauan di Jakarta bernama Kepulauan Seribu, ada 108 pulau. Beberapanya cukup lumayan jauh, ada yang bisa ditempuh 2-3 jam, tapi ada yang cukup dengan 20 menit saja, yaitu Pulau Bidadari. Ada juga yang luar biasa indah, namanya Pulau Gosong Patrik, itu hanya pasir yang terlihat hanya beberapa jam saja, karena setelah itu dia akan tenggelam kembali. Belum lagi Pulau Tidung, belum lagi Pulau Pari. Pulau Pari dikenal dengan namanya Pantai Perawan ya. Juga di Pulau Tidung ada Jembatan Cinta dan banyak sekali. Juga ada Pulau Air. Pulau Air itu sudah seperti telaga. Jadi kalau Anda tidak mengenal Pulau Seribu rasanya rugi. Jadi kalau sekarang tagline-nya itu di Ancol ini adalah senang bersama, gembira bersama, Jakarta bangga. Dan kita akan menikmati kegembiraan, keriangan di Jakarta, juga kebanggaan dari Ancol yang sekarang sudah ada Agustin Pinisi, sudah banyak hal lagi, perubahan-perubahan. Kita bertemu lagi di acara ngopi bareng yang akan datang. Terima kasih banyak Diandra. Makasih, Terima Bapak. kasih banyak Divina. Dan akan ada hadiah dari Dunia Fantasi dari saudara Ucok kepada Mbak Diandra. Makasih. Ini
bekantan dari Tupan. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.